Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak sekalian, peserta kegiatan diseminasi BKGP Yoga Jawa Timur, bersama saya, Ervin Sujiono. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul Modul 3 RTL atau Rencana Tindak Lanjut. Kakak sekalian, untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini agar dapatnya berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan bersama, dan tentunya nanti kita dalam berdiskusi diberikan kemudahan dan kelancaran. Mohon berkenan Ketua Kelas Kak Snetram untuk dapat memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Kak Snetram, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Ervin. Bapak kakak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa menurut asrama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga jalan kita pada malam hari ini diberi kelancaran sampai akhir kegiatan. Sebelumnya berdoa dimulai. Selesai, saya kembalikan ke Kak Ervin. Terima kasih Kak Snetram yang sudah memandu dan memimpin doa malam hari ini dalam rangka tatap maya dengan materi rencana tindak lanjut RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan durasi 1 JP. Kakak sekalian, tentunya tidak lupa kami ucapkan kepada kakak semuanya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya, sehat selalu untuk kakak-kakak semuanya. Tentunya yang pertama kali saya ingin mengajak kakak sekalian, mari kita bersama-sama untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kakak-kakak, sejenak kita untuk menundukkan kepala, untuk menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kakak sekalian, tentunya sebagai satu rangkaian kita malam hari ini, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dalam setiap tatap maya, yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Halo Bapak Ibu atau kakak sekalian, tentunya tujuan dari sisi kita ini adalah satu, merefleksikan pembelajaran modul 3, kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL, dan agenda kita sesi ini, satu, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar selama 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa selama 20 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, dan yang terakhir adalah penutup selama 3 menit. Kak sekalian, tentunya kita sudah berada di level berapa malam hari ini terkait dengan persiapan belajar kita. Saya
ingin jawaban dari kakak sekalian lewat kolom chat. Sekali lagi, berapa level kesiapan kakak-kakak sekalian dalam persiapan belajar malam hari ini? Kami silakan kakak-kakak untuk bisa menyampaikan lewat kolom chat. Baik, kakak sekalian, yang pertama saya ingin bertanya kepada Kak Beni Hermanto, sudah berada pada level berapa Kak Beni Hermanto untuk melakukan persiapan belajar? Kami persilakan Kak Beni Hermanto. Sudah di level 8 Kak. Di Yang level satu 8. ya, kan kurang 2 untuk mencapai 10. Oke. Terima kasih Kak Beni Ya. Hermanto. Untuk selanjutnya ada Kak Selvia Nova atau Kak Pepi. Baik Kak, saya sudah ada di level 8 Kak. Oke, level 8 Kak Pepi. Kemudian ada Kak Rian Triwahyu Saputra. Sudah berada di level berapa Kak Rian? Terima kasih. Untuk saya rasa masih di level 7 Kak. Di level 7. Oke. Terima kasih Kak Rian. Ada Kak Juan. Kami persilakan Kak Juan. Iya Pak, sama seperti kalian level 7 Kak. Level 7. Kemudian ada Kak Kuku Andi. Ada di level 8 Kak. Level 8. Oke. Terima kasih Kak Kuku. Dan Kak Snetram. Sama Kak, dengan Kak Kuku Kak. Oke. Ada Kak Sumati juga. Ada di level berapa Kak Sumati? Kalau saya di level 8 Kak. Level 8 juga. Oke. Masih ada yang belum? Ada Kak Andoko. Ada di level berapa Kak Andoko? Bisa ditulis di kolom chat. Kak Rukun, Kak Gunawan, kemudian Kak Didik. Sudah berada di level berapa? Bisa ditulis dalam kolom chat. Halo Kak Andoko, monitor. Iya Kak, ini barusan ada tetangga mau minta bantuan kirim ke Rumah Sakit Pasirian. Ya Kak Erwin. Ya, Kak Andoko berada di level berapa Kak Andoko? 7 Kak. 7 ya. Oke. Mohon maaf barusan ada tetangga minta antar ke Pasirian, jadi Oke. bantu ngangkat di mobil. Oke, siap Kak Andoko. Luar biasa untuk rescue-nya hari ini. Dan lanjut ada Kak Gunawan. Ada di level berapa Kak Gunawan? Kak Rukun ada di level berapa Kak Rukun? Saya di level 7 Kak. Oke. Kak Rukun? Ya, untuk saya ada di level 7. Ada di level 7. Kak Gunawan di level 7. Jangan lupa Kak Gunawan dituliskan di kolom chat ya. Untuk levelnya. Ya Pak, ini laptopnya agak error. Ini kayak bisa ini diketik ini. Oke, Kak Rukun sudah. Kak Pak baru datang. Iya. Kak Imam Muzani, kalau boleh tahu bisa ditulis di kolom chat ada di level berapa kesiapan Kak Imam Muzani dalam persiapan belajarnya Kak Imam. Oke Kak, sebentar Kak. Ini pakai HP soalnya Kak. Oke. Laptopnya Erwin, rusak. level berapa, cara Kak? melihatnya dari mana ini? Kak Ervin, cara Ditulis, melihatnya dari mana? ditulis di kolom chat Kak. Di kolom chat di sebelahnya jenengan kan ada kolom chat itu yang ada kayak kayak note SMS. Di kanan
Kalau dari pandangan Iya. panjenengan di kanan, Iya. bawah, itu Iya, diklik iya. Kak. Di sebelahnya gambar orang, manusia. Burukun, volumenya matikan Burukun. Sudah Kak, sudah saya tulis di kolom chat. Oke, terima kasih Kak Imam Muzani. Ada di level berapa Kak Imam? Di level 8 saya Kak. Di level 8. Oke, luar biasa. Karena Terima semangat. kasih Kak Imam. Siap. Oke. Dan dilanjut untuk Kak Didi, berada di level berapa Kak Didi? Masih belum Kak? Iya. Sih. Enggak apa-apa Kak, mungkin disebutkan dulu Kak Didi. Ada di level berapa kesiapan Kak Didi untuk persiapan belajarnya Kak Didi? Untuk menentukan itu dari mana ini melihatnya? Ini kan sudah saya share Kak Didi. Nggih. Lihat aja di ini kan ada levelnya menurutnya Kak Didi dalam proses persiapan belajarnya sudah berada di level berapa sampai saat ini Kak? Ada level 1, 2, 3 sampai dengan level 10 Kak Didi. Menurut Kak Didi sudah merasa berada di level berapa gitu Kak? Waduh, ini ya. Nggak boleh mengira-ngira ini ya. Ya setuju aja. Setuju ya? Setuju. Oke. Iya. Terima kasih Kak Didi. Kak Iya, Didi juga sama-sama. masih berada di level 7. Luar Iya. biasa. Kita tinggal 2 tatap maya lagi kakak sekalian. Insya Allah Iya. nanti di tanggal 18 kita 2 JP. Dan terakhir nanti di tanggal 26 kita di 1 JP. Masih kurang 2 lagi sudah final atau finish. Tetap sehat selalu kakak semuanya. Dan tentunya tetap semangat untuk mewujudkan sebagai peserta diseminasi PKG PJOK yang luar biasa. Baik kakak sekalian, dari beberapa level kakak-kakak rata-rata di 7 dan 8 saat ini, ya, nanti bisa dituliskan di kolom chat. Dan saya ingin dengar suaranya Kak Sumadi. Ada di level berapa Kak Sumadi? Siap Kak. Saya Ya. berada di level 8 Kak. Tadi Level sepertinya 8. juga ya. Di level 8. Siap. Oke, terima kasih Kak Mohon Sumadi berada maaf, di level 8. Kak baru gabung, bisa gabung, baru pulang dari Oke. tahlil. Iya, Kak Fendi. Menurut Kak Fendi sekarang sudah berada pada level berapa dalam proses persiapan belajar dari awal sampai detik ini Kak Fendi? Nggak ada 7,5 Kak. Oke, silakan Kak Fendi bisa dituliskan di kolom chat ya Kak Fendi dari level Ya, 1 sampai dengan level 10. Ya, Untuk ya Kak, ditulis di siap kolom Kak. chat. Dan tentunya luar biasa Kak sekalian, tetap semangat malam hari ini. Dan kita lanjut Kak sekalian, bahasanya tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kakak sekalian, kita masuk pada refleksi awal kali ini. Tentunya mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, kakak sekalian. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kemudian bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, ownership
peserta didik dalam penerapan PJBL, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tentunya keterampilan menggerakkan rekan sejawat yang kemudian merupakan satu pembelajaran yang berkelanjutan. Dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik yang menuju ke paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK yang merupakan tujuan dan tentunya yang merupakan pembelajaran yang berkelanjutan adalah suatu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Kakak sekalian, penyampaian RTL sebagai pengantar tugas atau statnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya Ibu, Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kakak-kakak sekalian, pengantar tugas sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak atau kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak atau Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama adalah tujuan program, yang kedua adalah kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga ada dan yang terakhir atau yang keempat evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Kakak-kakak sekalian, bahwasanya nanti kakak-kakak akan membuat sebuah rencana tindak lanjut yang berkembang atau yang dikembangkan oleh kakak sekalian bersama rekan sejawat. Ya tadi sudah saya utarakan dan saya uraikan terkait dengan tugas-tugas yang perlu kakak persiapkan atau kakak-kakak kerjakan nantinya adalah meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Bahwasanya nantinya kakak-kakak akan membuat undangan. Ya. Kakak-kakak membuat undangan nanti akan saya share, mungkin bentuk contohnya aja. Membuat undangan, mengundang mungkin teman sejawat kakak-kakak yang ada di lembaga itu, atau mungkin kakak-kakak dengan melengkapi teman-teman KKG-OR atau KKG PJOK atau MGMP, tidak harus banyak, mungkin hanya 1-2 orang atau 3 orang,
yang berada di guslanya kakak-kakak masing-masing. Kemudian bisa juga melibatkan wali murid untuk bahan kakak sekalian untuk bisa mempresentasikan dari rencana tindak lanjut kakak-kakak sekalian terkait program yang sudah kakak-kakak kerjakan nantinya. Kemudian jangan lupa untuk di video pada saat kakak paparan atau presentasi di hadapan rekan-rekan sejawat ataupun komite sekolah, wali murid, ataupun kelembagaan yang lainnya. Apa itu paguyuban wali murid. Kemudian jangan lupa untuk dokumentasi kegiatan berupa video pada saat presentasi, foto kegiatan pada saat presentasi, dan tentunya ada dokumen-dokumen yang relevan lainnya untuk kakak-kakak persiapkan nantinya pada saat pemaparan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut atau RTL, rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kakak sekalian, saya ingin kembali lagi untuk mencoba menanyakan kepada kakak-kakak sekalian dalam tadi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya sebutkan kepada kakak sekalian tadi, yaitu mengingatkan kembali terkait dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kami silakan untuk pertanyaan yang pertama ini bisa ditulis dalam kolom chat kakak sekalian. Kami silakan berjalan mulai saat ini, kami silakan untuk bisa menjawab lewat kolom chat. Kami silakan bisa ditulis di kolom chat. Masih belum ada yang masuk. Bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak sekalian jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ada Kak Selvia Nova. Menurut saya, kegiatan akan terlaksana dengan lebih efisien dan sempurna jika ada kolaborasi dengan rekan sejawat, dan tugas kita juga akan terasa lebih ringan. Luar biasa. Terima kasih aplaus untuk Kak Selvia Nova. Kita lanjut. Kak sekalian nanti bisa langsung di kolom chat ya. Mungkin ada yang bisa menjawab secara langsung, kami silakan untuk bisa raise, kemudian open mic. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Pertanyaannya adalah, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kami silakan, ada yang bisa menjawab?
apakah pemahaman kakak-kakak sekalian terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jawabannya, apakah berdampak, apakah sudah berdampak atau masih belum berdampak? Satu orang saja mungkin lewat open mic. Kami persilakan, mungkin ada Kak Rian. Kami persilakan Kak Rian. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, untuk pembelajaran berbasis proyek dilakukan dengan kolaborasi antar teman sejawat itu tentunya akan sangat membantu untuk perkembangan proses pembelajaran. Membantunya itu seperti ada inovasi atau masukan tentang cara kita mengajar seperti itu. Iya. Umpan baliknya ya Kak Rian ya. Ya betul. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Kak Rian yang luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin satu terakhir aja, dan jangan lupa untuk di kolom chatnya ya Kak. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership, peserta didik dalam penerapan PJBL? Pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ada yang ingin raise hand? Satu orang saja. Ya Kak Ervin. Ya, monggo Kak Didi. Terima kasih. Lewat pembelajaran ini yang melibatkan voice, choice, ownership, kita dalam perkataan kepada anak dalam pembelajaran itu harus yang baik-baik saja, biar oleh anak tetap kata-kata baik itu bisa menjadi cermin di masa datang, dan juga lewat kita kolaborasi dengan teman sejawat ini sangat membantu sekali, terutama bila ada kekurangan, dan ini bisa saling mengisi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Didi. Baik Kak Didi. Kalau menurut Kak Didi, dari pemahaman terkait dengan voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudahkah berdampak pada peserta didiknya Kak Didi? Peserta didiknya Kak Didi. Wah, ini didiknya ini ya Kak ya. Iya. Ya, monggo Kak. Apakah sudah Kak yang ada di SD Penanggal 1 Kak? Terima kasih. Sejak per 1 Januari 2023 saya masuk ke situ sangat berubah sekali dengan yang sebelumnya di tahun 22. Dengan adanya erupsi yang gurunya pun berbeda, mohon maaf, gurunya pun berbeda, cara penyampaian, kata-katanya ini juga berbeda. Maka dari itu saya masuk ke situ, setiap saya menjadi guru baru yang di SD-SD ini mengalami perubahan yang boleh dikata signifikan, harus ada perubahan, harus, dan ini betul-betul dicamkan oleh semua murid. Ini dari kata-kata yang buruk seperti kata-kata yang jelek, itu setepatnya harus berubah. Ini kalau di Penanggal 1 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Didi yang sudah menyampaikan pendapatnya atau jawabannya, luar biasa. Aplaus untuk Kak Didi malam hari ini. Salut banget.
di usianya Kak Didik yang sudah sangat senior sekali bagi kami, karena Kak Didik adalah senior kami luar biasa. Tetap semangat Kak Didik ya, dan kami yang mudah-mudahan insya Allah akan terus meneruskan langkah jejak dari Kak Didik. Baik Kak sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait mengaturkan dan juga rencana tindak lanjut atau RTL, dan tentunya dengan bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kakak sekalian ya. Bentuk rencana tindak lanjut RTL ini yang dimaksud adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Maksimal 9 slide. Jadi nanti yang dibuat kakak adalah maksimal 9 slide. Ya. Lebih Kak. Tambah bagus. Ya. Kemudian lanjutnya adalah komponen programnya. Jangan lupa kakak yang perlu dipahami oleh kakak-kakak sekalian. Komponen programnya. Judul program atau kegiatannya. Latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, dan yang terakhir jangan lupa untuk kemungkinan tantangannya. Keterangannya kakak sekalian. 1. RTL yang ibu, bapak, atau kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Ya. Akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya ibu, bapak, atau kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga adalah unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS atau komunitas belajar di sekolah, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi perlu dicatat Kak sekalian ya, jangan lupa video, foto sebagai satu dokumen yang relevan. Kemudian ada notulen kakak-kakak atau catatan, ada undangan, kemudian ada daftar hadir sebagai satu rangkaian dari undangan, kemudian ada rangkaian notulen atau catatan, dan juga ada daftar hadir di bawah notulennya nantinya. Daftar hadirnya otomatis harus ditandatangani bagi undangan presentasi yang kakak-kakak undang. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Seperti hanya punya saya kemarin yang sudah saya utarakan kepada kakak-kakak, itu hanya sebagai satu contoh aja. Jubiran sehat, Jumat bersih, dan sarapan sehat. Itu kakak-kakak ya. Kak Selfie kemarin apa ya? Ada kok, coba Kak Selfie programnya. Ya. Apa kemarin Kak Selfie, punyanya Kak Selfie kemarin? Giat, gerak, bersih, dan sehat Kak. Oke, giat, gerak, bersih, dan sehat. Terus ada Kak Andoko, apa kemarin Kak Andoko? Geger apa? Upaya geger. Geger. Apa kepanjangan apa kemarin Kak Andoko untuk gegernya? Bentar Kak, saya lupa Kak. Terlalu banyak pekerjaan. Geger. Terlalu banyak pekerjaan Kak. Iya. Sama Kak. Kak Selvia tadi apa Kak Selvia? Lupa saya. Giga berat atau giat gerak, bersih, dan sehat. Giga berat, oke. Mungkin Kak Beni ada? Kak Andoko Mas Nyari. Kak Beni apa Kak Beni programnya?
DSB Kak. Maaf, suaranya banyak, ada orang otherwise. Oke, terima kasih Kak Beni. Dan selanjutnya ada Kak Kuku. Apa programnya kemarin Kak Kuku namanya? Lupa saya Kak. Lupa ya? Iya. Jadi nanti kakak dalam setiap program di RTL ini untuk dapatnya kakak punya program masing-masing di lembaganya ya. Kayak Kak Selvi tadi Giga Berat, kemudian ada Kak Andoto kalau tidak salah kemarin itu geger ya. Geram apa geger gitu lah. Kalau saya sendiri dulu geger ya. Oke. Ya. Apa geger kemarin Kak Andoto? Saya lupa Wak. Gerakan gemar olahraga. Iya, gerakan gemar olahraga. Oke. Jangan sampai sama ya kakak kalau bisa ya untuk programnya. Mungkin punya program masing-masing. Kalian apa kalian rencananya? Sama Kak. Sama ya? Masih cari lagi. Oke. Baik kakak sekalian. Tentunya itu tadi untuk bahan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dan tentunya penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terkait dengan rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. 1. Komponen. Ada judul program kegiatan, penjelasan tentang komponen, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang kedua, kakak-kakak, ada latar belakang komponennya. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak, Ibu, atau kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak, Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak, Ibu, atau kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Perlu dicatat kakak sekalian ya. Di modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang kakak sekalian, pastikan di dalam latar belakang ibu bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak, Ibu, atau kakak-kakak lakukan di modul 1.2 atau sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kakak-kakak sekalian, yang ketiga adalah tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang telah berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, atau kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekal dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, kakak sekalian, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci, ukuran, dan detail target populasi atau kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan, program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Atau gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS atau komunitas belajar sekolah. Contoh nama proyek, Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan? Bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyampaian rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, sebagai guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Kemudian ada Indrasari, yang merupakan guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan, presentasi, peserta didik dapat berupa gallery walk, PPT, atau video pendek, dan penyampaian rubrik penilaian dan sebagainya. Jadi kakak-kakak nanti bisa melibatkan beberapa guru yang dianggap dalam program-program kakak ini merupakan bagian dari program kakak. Misalnya tadi ini ada Yuk Gerak, ini ada guru PJOK, kakak-kakak sendiri, juga ada guru IPA, ada guru bahasa Indonesia. Yang keenam, kakak sekalian, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking-nya, kemudian yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Artinya atau penjelasan tentang komponennya adalah nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana
setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya wawancara, survei, atau refleksi murid dan sebagainya. Yang ke-8, kakak-kakak, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ibu Bapak atau kakak-kakak sekalian dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Kakak-kakak sekalian, yang selanjutnya ini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Mungkin di sini perlu kami sampaikan yang pertama A, tujuan program. Tujuan program yang pertama mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang ke B adalah kelengkapan rencana dalam struktur program, kakak sekalian. 1. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 2. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Dan yang keempat adalah rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kak sekalian, yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga adalah rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan yang D, rencana evaluasi program. Yaitu 1. Lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data atau observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Kakak sekalian, inilah yang dimaksud dengan TKR. T adalah tujuan program. K, kelengkapan rencana dalam struktur program. C, K, yang selanjutnya yang ini, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan R-nya sendiri adalah rencana evaluasi program. Jadi, itulah yang disebut dengan TKKR, yang merupakan aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Lini masa tindak lanjut atau RTL, Kak sekalian, kita lihat di sini, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Kemudian yang kedua, perjalanan sampai pada menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi, komunitas belajar terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar.
Kemudian kita berlanjut ke sekalian perjalanan kita sampai di perjalanan titik yang ketiga, yaitu penilaian RTL setelah unggah RTL. Dilanjut yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan. Kakak sekalian, kita masuki pada diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian, mari kita merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kakak-kakak, setelah apa yang saya sampaikan tadi lewat PPT yang sudah saya sampaikan kepada kakak sekalian, terkait persiapan kakak-kakak nantinya, nanti saya akan mencoba untuk share video saya dan juga PPT saya ataupun kanvas saya hanya sebagai satu acuan kakak-kakak atau referensi saja, ya. Di situ nanti garis besarnya mungkin akan kami sampaikan ke kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti punya gambaran atau kakak-kakak bisa mencoba untuk berdiskusi dengan teman sejawat yang ada di lembaga kakak sekalian terkait dengan RTL yang akan kakak-kakak buat sebagai satu program yang ada di lembaga kakak-kakak masing-masing. Yuk, malam hari ini kita masih kurang lebih 10 menit lagi kakak-kakak. Kita akan berakhir. Mari kita gunakan waktu ini untuk kita berdiskusi, untuk tanya jawab, untuk menemukan sesuatu hal sebagai satu penyamaan persepsi malam hari ini. Monggo, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan kemudahan-kemudahan ilmu kepada kakak-kakak yang lainnya. Kami persilakan kakak-kakak. Ada Kak Sumadi, kami persilakan Kak Sumadi yang raise hand. Baik kakak, yang ingin saya tanyakan tentang RTL, itu ada durasinya berapa kak? Atau mungkin ada aturan durasi harus berapa-berapa, terus waktunya itu sampai kira-kira itu dari sekarang itu sekitar 1 minggu atau berapa kak? Mohon penjelasan secara detail mungkin ya, untuk rencana RTL. Kak Sumadi, oke, bentar ya, akan saya buka kembali. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, artinya RTL-nya Kak Sumadi maksimal adalah 9 slide. Ya Kak Sumadi ya. Tadi sudah kami terangkan maksimal 9 slide. Siap. Kemudian perjalanan waktunya Kak Sumadi atau lini masanya rencana tindak lanjut Kak Sumadi dan kakak-kakak yang lainnya diawali dari penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Rentang 6 hari Kak Sumadi ini dari sesi pengantar RTL menyusun dan unggah di LMS terkait RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik atau dokumen yang lainnya yang relevan. Itu Kak Sumadi. Ya kak, terima kasih penjelasannya. Oke, jadi Kak Sumadi mulai saat ini sudah menyusun ya sebagai sesi pengantar RTL-nya Kak Sumadi apa yang akan diprogramkan oleh Kak Sumadi yang ada di lembaganya. Tadi Kak Pepi atau Kak Selvia tadi sudah punya, ya mungkin Kak lainnya punya program, Kak Beni juga sudah punya, ya. Ya. Nanti mencoba kita belajar bersama terkait kakak nanti mungkin pengen ada referensinya bisa kontak saya. Hanya sebagai referensi kakak ya. Hanya sebagai referensi. Jadi nanti kakak bisa mengembangkan sendiri. Ya, dan jangan lupa tadi sudah disampaikan terkait
penyampaian yang saya sampaikan tadi pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5, yaitu terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, jangan lupa untuk dibuka lagi modulnya atau karya-karyanya yang kemarin kakak-kakak. Ya, jadi perjalanannya kakak-kakak. Sebentar, malam hari kita sudah melakukan tatap maya persiapan rencana tindak lanjut pada tanggal 9 November 2024. Tugas RTL ini dari tanggal 11 sampai 16 November 2024. Kakak-kakak bisa melihat di kalender pendidikan diseminasi PKG PJOK yang kapan hari sudah saya share. Oke. Jadi batasan-batasan waktunya terkait dengan RTL itu monggo kakak mulai besok sudah mulai action. Ya. Kemudian kakak jangan lupa bahasanya waktu unggahnya adalah tanggal 11 sampai 16 November 2024. Di tanggal 18 kita akan ketemu pada tatap maya 2JP. Umpan balik, rencana tindak lanjut, dan pengantar bukti karya. Kakak ya. Dan pengantar bukti karya. Kemudian unggah draft bukti karya atau refleksi bukti karya. Unggah draft bukti karya ini pada sesi asinkron ini akan kakak-kakak lakukan pada tanggal 19 sampai 29 November 2024. Refleksi bukti karya ini dalam sebuah tatap maya 1JP pada tanggal 26 November 2024. Jadi kita tinggal dua tatap maya, 2JP dan 1JP kakak-kakak. Itu Kak Sumadi, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada masukan lagi mungkin dari kakak yang lainnya terkait persiapan kita dalam RTL ini kakak. Jangan lupa untuk videonya Kak Erwin. Oke. Ya, Oke, biar bisa kita pelajari bersama. Baru kita kembangkan nanti. Terima kasih. Oke Kak Didi, terima kasih Kak Didi. Mungkin ada masukan dari Kak Koko, Kak Beni, Kak Juan, Kak Rian, Kak Pepi. Oke Kak Selvia, kami persilakan. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk video itu durasinya bebas ya Kak, yang penting 9 slide itu ya, sudah Iya. disampaikan. Iya Kak. Jadi 9 slide itu adalah RTL-nya Kak Pepi yang disampaikan kepada yang pertama adalah komunitas belajar yang di sekolah atau semua warga sekolah. Kak Pepi juga bisa mengundang teman sejawat dalam komunitas guru PJOK, KKG atau MGMP, monggo. Ya. Jadi diundang, ada undangannya, jangan lupa undangan. Kemudian ada notulen dan juga ada daftar hadir karena itu nanti akan diunggah. Ya kakak ya. Nanti akan kami berikan contoh terkait dengan undangan, terus kemudian daftar hadir dan apa tadi notulen. Monggo, ada Kak Snetram, kami silakan Kak Snetram. Baik ya Kak, untuk RTL yang kemarin itu apa namanya sudah diupload atau di KBS kemarin Kak, itu apakah boleh berubah tema, misalkan kayak Kak tadi, kemudian di RTL-nya berubah tema, misalkan apakah diperbolehkan? Monggo Kak Snetram. Kalau Kak Snetram ingin berubah tema, karena nanti kan ada waktu unggah lagi RTL ini Kak. Beda lagi dengan kemarin, kalau kemarin kita akan belajar. Oh, ya. Belajar. Ya, makanya kemarin kalau saya lihat banyak dari hasil kakak ini sama, hampir sama, ya, gitu. Nah, kemarin kan saya ingin mengembalikan kembali kepada kakak-kakak yang sesuai dengan keadaan yang ada di lembaga kakak-kakak sekalian. Oke. Monggo Kak Netram,
barangkali mau memiliki program sendiri. Kalau Kak Pepi kemarin sudah punya sendiri, Kak Beni sudah, ya monggo. Kalau bisa jangan sama ya. Nah, kalau saya dulu kan jubiran sehat, Jumat bersih dan sarapan sehat. Ya. Terserah kakak-kakak mau pakai program yang bagaimana terkait programnya, kami persilakan untuk kakak-kakak. Saya juga mau tanya Kak Erwin. Semisal untuk pembuatan PTK itu apa juga termasuk kira-kira Pak Er? Pembuatan PTK. Ya, penilaian tindakan kelas. Bukan Kak Rian. Bukan ya? Ini adalah bukan ya. Ini adalah RTL dari proses diseminasi kita terkait dengan PKG PJOK ini, yaitu terkait dengan modul 2.1, 2.5 dan 2.4, 2.5. Ya. Artinya Kak Rian, kalau penelitian tindakan kelas ya. Penilaian tindakan kelas atau penelitian Kak Rian? Penilaian. PTK ya, penilaian. Bukan Kak Rian. Ini RTL ini adalah rencana tindak lanjut terkait dengan program-program kegiatan Kak Rian yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan seluruh komponen komunitas sekolah, dan di sana untuk Kak Rian bisa melibatkan guru mata pelajaran yang lainnya, ya. Atau kalau itu di Amapel ya, kalau di SMP, kalau di SD mungkin melibatkan pelajaran, maksudnya pelajaran apa itu IPA, pendidikan atau PAI, pendidikan agama dan budi pekerti, ya, ataupun kegiatan pada mata pelajaran yang biasanya relevan itu IPA, kemudian ada PAI mungkin terkait dengan doa, ya, ataupun PKN terkait dengan apa ya? Ini terkait dengan budi pekerti siswa. Ya. Jadi sikap siswa dan sebagainya itu Kak Rian ya. Kalau PTK beda lagi Kak Rian. Ya. Kalau PTK kan berfokus pada penelitian tindakan kelasnya. Tapi ini adalah paparan program kegiatan kita. Nanti insya Allah saya coba berbagi hanya sebagai referensi kakak ya. Jadi tidak apa ya, tidak tentu punya saya ini yang paling benar, tidak. Tapi itu adalah program saya, hasil RTL saya yang saat ini saya kembangkan di lembaga saya terkait jubiran sehat tadi kakak. Jumat bersih dan sarapan sehat. Ya. Kapan hari kakak kan udah pada mind map menentukan terkait dengan durasi waktu kegiatan yang ada di lembaga kakak masing-masing. Dan kemarin juga dalam KBS-nya kakak juga sudah belajar untuk menyusun programnya. Gitu nggih. Itu Kak Rian, bagaimana Kak Rian? Oh iya, ya, siap Kak, jelas Kak. Iya ya. Oke, nanti kalau memang ada kendala kakak bisa kontak saya, ataupun nanti akan saya kasih contoh aja sebagai referensi kakak ya. Ya. Bukan berarti menganggap punya saya yang paling benar dan sebagainya, tidak. Kita sama-sama belajar dan itulah karya saya maksudnya kakak. Itu hanya sebagai referensi saja. Oke. Ada lagi? Kak Erwin. Katanya Kak Pepi tadi ada 9 apa itu ya? Slide. 9 slide. Ya, 9 slide itu maksudnya yang akan dipaparkan oleh Kak Didi ini ada 9 lembar lah Kak. 9 halaman. Di PowerPoint Kak Didi. Ya. Yang akan dipresentasikan. Iya, terima kasih. Iya. Oke, monggo Kak Pepi. Baik Kak, untuk Kak Arvin, untuk yang umpan balik setelah RTL kita unggah RTL itu enggak usah di video lagi ya? Tidak usah Kak, tidak usah. Oh, tidak usah. Jadi nanti tidak Makasih, usah, Kak. tidak usah Kak. Oke, tidak usah. Jadi umpan baliknya nanti kan terkait actionnya kakak ini juga, jadi kan nanti di presentasi itu kakak-kakak mungkin
Mungkin dari apa yang saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut saya yang ada di lembaga ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Itu aja kan juga merupakan umpan baliknya nanti Kak dalam video itu. Bagaimana? Kak Wendy sudah paham, Kak? Agak bingung kan Kak. Apa nanti Kak Wendy bisa japri saya, ya? Bisa japri saya. Iya. Akan saya Soalnya bantu gini nanti. Kak. Iya. Iya, soalnya kan itu membuat kita kan membuat sendiri ya Kak ya. Kan Iya. contoh dari jenengan sama tata cara kita menyampaikan ke teman sejawat atau wali murid yang pas ada di waktu pertemuan gitu ya Kak ya. Iya. Berarti nanti Bingungnya ya kan saya hanya buka sebagai referensi aja ya Kakak ya. Sebagai bahannya kakak-kakak untuk dikembangkan oleh kakak-kakak sendiri. Monggo Kak Sumadi. Ada satu lagi pertanyaan dari saya, Kak. Ketika Oke, monggo. saya nanti presentasi atau menyampaikan 9 slide itu apa di video dari awal gitu, Kak? Kira-kira seperti itu, Kak? Dari mulai pembukaan Kak, dari mulai awal. Ya. Terserah bagaimana Kak Sumadi lewat yang membantu video nanti, paling tidak kan butuh teman untuk memvideokan dari depan, samping, belakang, atau mau kameranya mau standby dari belakang. Monggo, yang terpenting kelihatan audiennya atau undangannya dan Kak Sumadi serta slide layarnya. LED-nya, layar LED-nya kelihatan Kak. Juga suaranya. Berarti di video mulai dari awal pembukaan sampai akhir, sampai refleksi umpan balik gitu ya? Iya, betul Kak Sumadi. Kak Sumadi tidak ada refleksinya, karena ini program panjenengan, RTL-nya. Jadi programnya jenengan dulu, jadi nanti disetujui oleh Bapak Ibu, mungkin apakah kita harus, terserah wali murid ataupun teman-teman komunitas nanti mau bertanya terkait dengan programnya Kak Sumadi. Jadi mungkin ada nanti mohon izin Ibu guru kelas 6, saya juga akan melibatkan dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya gitu Kak. Oke. Monggo nanti terserah panjenengan bagaimana presentasi dari hasil RTL-nya. Oke Kak, terima kasih penjelasannya Kak. Oke. Baik Kakak, kita sudah memasuki di 19.39 Kakak sekalian. Berarti nanti masih tadi kita awali dari 18.35 enggak salah ya. Kita sudah selisih atau lebih 4 menit, tidak apa-apa kakak-kakak ya. Saya mohon izin, tinggal sedikit. Kakak-kakak, kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu kakak-kakak. Amin. Kak sekalian, dan tentunya nanti akan dilanjut dengan link pengantar bukti karyanya. Dan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Sehat selalu. Kita sudah berada pada akhir sesi tatap maya kita pada malam hari ini. Kakak-kakak, syukur alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita nanti sampai di akhir kegiatan kita masih bisa menuntaskan dan menyelesaikan. Dan jangan segan kakak-kakak untuk bertanya kepada kami. Insya Allah selama kami mampu memberikan jawaban, membantu kakak sekalian, kami tidak akan segan-segan untuk memberikan jawaban untuk membantu kakak sekalian. Jangan sampai kita semua yang ada di sini merasa kesulitan dan bagaimana
Saya ingin berharap di kelas 5 ini semuanya akan berjalan lancar. Komunikasi, komunikatif adalah hal yang terpenting demi suksesnya kita bersama kakak sekalian. Kakak sekalian, alhamdulillah kita sudah di akhir tatap maya dengan materi modul 3 menggerakkan komunitas belajar kakak sekalian terkait dengan rencana tindak lanjut, maksud kami rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kakak-kakak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kakak semuanya. Sebelum saya akhiri sesi kita pada malam hari ini, mohon berkenan saya ingin Kak Ketua Kelas, Kak Netram untuk berkenan memimpin doa penutup pada malam hari ini. Kami persilakan Kak Netram. Baik, Kak Erwin dan kakak-kakak yang lain, mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak semuanya. Selamat malam dan diakhiri dengan sesi foto dulu Kak Netram. Kita foto dulu. Baik, tetap semangat. Jalan. Semangat. Iya, jalan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tarik tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke. Terima kasih kakak semuanya. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar Pak Gun, udah bingung Pak Gun. Santai aja. Iya, iki wae. Ya apa Pak Gun? Iki nyantai. Pak Gun. Untuk Pak Koko. Iya. Rupane koyo bersinar-sinar ya iki. Di Malang dah. Iya, programnya itu bebas ya. Bebas. Bebas lah, pokoknya tak podo karo kancane.